Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Dan untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dibimbing ketua kelasnya untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Seperti biasanya, sebelum mulai pelajaran, silakan dibuka juz amannya, kita hafalan juz aman bersama-sama. Di bawah. Yaudah, bareng-bareng kita mulai dari surat Al-Duha. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma
akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul adzim. Pada hari ini semuanya masuk semua? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Saya absen satu persatu ya. Mas Askar Dikra, Mas Dava, Mas Jaka, Mbak Rita. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, dan saya ingin menanyakan, masih ingat pelajaran kemarin? Nah, jadi kita harus sebagai umat Islam, kewajiban sholat, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena pertama kali besok yang akan dihisab itu adalah sholat. Hari ini pelajarannya, kita materinya adalah tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Nah, kalau nggak tahu, zakat itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang tiga. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Rukun Islam, rukunnya Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Ya, jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Di dalam Al-Quran, setiap ada kata-kata sholat pasti akan diikuti dengan zakat. Artinya apa? Kita itu hubungan dengan Allah harus bagus. Belum minanas, hubungan sesama manusia harus bagus. Lanjutkan, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan arti zakat fitrah. Yang kedua, siswa dapat memahami dan mempraktekkan ketentuan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti yang akan kita pelajari, membuat praktek zakat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan arti dan makna dan pentingnya zakat. Ya, tadi akan saya tampilkan materinya dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Tolong disimak dengan seksama. Nanti ketika ada pertanyaan, ada tugas, bisa menjawab dan mengerjakan. Yang pertama, pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembersih harta dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan memiliki tujuan untuk membersihkan harta setiap muslim. Jadi itu adalah tujuan dari zakat. Ya, jadi zakat itu sangat penting sekali. Dasar hukum zakat. Zakat wajib dilaksanakan yang sudah tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 serta melalui berbagai hadis-hadis Nabi. Zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam, menjadi bagian penting dari umat Islam. Dan dalam zakat ada istilah namanya nisab dan haul. Apa itu nisab? Apa itu haul? Nah, sama. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dimiliki sebelum zakat diwajibkan. Dan haul adalah masa kepemilikan zakat selama 1 tahun. Jadi kalau kamu menjadi orang kaya, amin gitu dong. Saya doakan jadi orang kaya. Amin. Ketika kamu tidak jadi orang kaya, pasti kamu tidak akan bisa akan jadi penerima yang mengeluarkan zakat, namanya muzaki, yang mengeluarkan, yang menerima namanya mustahil. Jadi hartanya itu ada batasannya.
Kalau hartamu cuma beberapa gitu saja, ya nanti tidak wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau hartamu sangat banyak sekali, ya itu harus dikeluarkan zakatnya, wajib. Dan haul pemilikannya itu sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun itu harta itu kamu miliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kamu tahun depan kok jadi hartamu habis karena terkena sakit, bencana gitu, akhirnya hartanya habis, bisa enggak? Mungkin enggak? Mungkin kan? Ya kalau wong sugih, orang belum bebas dia omahe mobilnya lah kabeh. Ya, terkena banjir, terkena tsunami, nggak punya apa-apa, mendadak jadi miskin, bisa jadi. Berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat yang dulunya kaya, ya karena dia banyak hartanya, terus terkena bencana, kena musibah, akhirnya jatuh miskin dan hartanya habis. Itu tidak wajib zakat. Dan selanjutnya adalah golongan yang menerima zakat yang sudah dijelaskan dalam tadi surat At-Taubah ayat 60. Ada siapa saja? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Ini ada 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, kita lanjutkan. Ya, masih ingat lagunya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Macamnya ada 8 golongan. Mari bersama kita hafalkan. Yang pertama adalah orang fakir yang tak mampu penuhi kebutuhannya. Kedua, orang miskin yang hanya mampu penuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga adalah amil yang bertugas menyalurkan zakat. Yang keempat adalah riqab, hamba sahaya yang ingin merdeka. Yang kelima adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Keenam, gharib yang punya banyak hutang, yang tak mampu untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yang habis bekalnya di perjalanan. Itulah 8 mustahik zakat yang harus kita semua ketahui agar kita salurkan dengan tepat zakat untuk mensucikan diri. Ya, jadi selanjutnya tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa, meningkatkan rasa solidaritas sosial, membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Jadi pernah ada orang itu punya banyak harta, tapi dia itu tidak bahagia. Ada enggak? Ya. Ada, jadi banyak hartanya, punya mobil, punya apapun, tapi tidak bahagia. Lalu dia mendatangi seorang tokoh agama, Pak, saya itu punya semuanya, tapi kok saya tidak bahagia. Bagaimana caranya saya biar bahagia? Akhirnya sama Pak Ustadznya itu, tokoh agamanya, coba kamu berbagi pada orang-orang miskin yang ada di daerah sana, di daerah terpencil yang itu sangat miskin sekali, yang bahkan air saja susah, makanannya aja susah. Dia datang ke sana membawa makanan dan berbagi pada orang-orang di sana, dan orang-orang yang di sana menangis sejadi-jadinya karena diberi makanan oleh bapak tadi.
Setelah melihat orang-orang yang dikasih makanan dan menangis sedih itu, apa yang terjadi? Bapak tadi, tata cara membayar zakat. Bagaimana tata caranya? Zakat itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Bagaimana tata caranya? Pokoknya sebelum sholat hari raya Idul Fitri, kamu siapkan berasnya. Ya, berapa jumlahnya? 2,5 dan sekarang menjadi sudah 3 kilo. Jadi ditimbang berasnya, jumlahnya, dan nanti jangan sampai kurang. Kalau kurang itu harus nambahi. Ya, nanti usahakan lebih nggak apa-apa. Kayak wudu. Wudu itu kalau kamu basuhnya kurang, ini nggak sah. Kalau cuma sampai sini, tapi mau lebih tidak apa-apa. Jadi ketika memberi zakat, usahakan lebih sedikit nggak apa-apa. Menjaga. Ini oleh timbangannya sama panitia tidak sama atau kurang. Yang kurang maka nambahi lagi, diusahakan lebih. Dan setelah kita menimbang zakat, kita bawa kemana? Ke panitia, ke masjid, ke amilnya. Apa namanya? Amil panitia zakat. Di sana juga akan ditimbang, juga akan dituntut untuk niatnya. Bisa niatnya? Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nah, kita akan putarkan videonya. Coba. Nih, tutorialnya pembayaran zakat. Jadi kalian datang ke panitianya untuk membayar zakat. Di sana akan dituntut niatnya. Coba kita ulangi lagi. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Coba sekarang yang cewek. 1, 2, 3. Nawaitul ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nanti yang cowok. 1, 2, 3 mulai. Nawaitul ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Jadi ini adalah niat untuk membayar zakat. Video bagaimana penyaluran zakat dari amil ke mustahik. Kita menyimak video penyaluran zakat fitrah. Tolong diamati dengan sesama. Zakat itu lebih utama disalurkan kepada orang yang terdekat atau saudara. Kalau kamu punya saudara yang kelihatannya kurang mampu atau miskin, ya kamu anggap termasuk di 8 golongan yang disebutkan tadi, bisa kamu antarkan sendiri ataupun bisa melakukan panitia. Jadi oleh panitia itu meliputi dukuh biji, dukuh kepuan, dukuh perigi, dukuh Banyuanyar, dukuh Kembang. Semoga dengan penyaluran zakat fitrah ini kepada masyarakat bisa bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar untuk praktek menjadi amil, menjadi muzaki, menjadi mustahik.
Ya, ambil tadi apa? Orang yang menyalurkan atau panitia zakat. Mustahik adalah orang yang menerima zakat, dan muzaki adalah orang yang membagi zakat. Ya, muzaki itu orang yang memberi, mengeluarkan zakat. Yang membagi tadi namanya amil atau panitia. Dan saya buat kelompok, saya panggil namanya, sudah saya siapkan. Mas Asda, kelompok 1, sama Mbak Kaila, sama Mbak siapa ini namanya? Zahwa. Oke. Buat maunya. Ayo Mas, Mbak. Jadi digabung, ikut kursinya keluarkan dulu. Gabung mejanya dari satu sini, ini dari sini, satu sini. Nanti kursinya taruh di samping-sampingnya. Silakan nanti di kelompoknya dibagi. Nah, ada yang menjadi amil, ada yang menjadi mustahik, ada yang menjadi muzaki. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Ada ketua kelompoknya dibagi sesuai dengan kelompok, sesuai kemampuan masing-masing. Ambilnya 2, muzakinya 1, mustahik 1, mustahik. Ambil, mustahik. Ya, tolong. Tinggal dulu ya. Ya, dicatat namanya siapa, Mbak ya. Eka tuh punya dulu, di fokus. Di begini, ditirukan. Saya lihat dulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan. Ulang sih.
Mohon perhatian anak-anak semuanya, saya akan membagikan LKPD kerja kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan kalau sudah selesai ya kita akan maju per kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dan waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan maju per kelompok. Kita acak kelompoknya yang saya tunjuk duluan. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Yang maju duluan adalah kelompok Usman. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Mas Usman. Ayo Mas. Mas, ayo. Silakan disampaikan hasil diskusinya yang lain tolong diperhatikan. Ya. Tepuk tangan semuanya. Saya pilih adalah kelompok Umar. Silakan Pak Umar maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ayo Mbak. Mas, kopinya dilepas dulu. Ya, alhamdulillah tadi tugas kelompok secara bersama-sama sudah kita presentasikan satu persatu, dan sekarang tugas adalah individu. Buat kalian dikerjakan sendiri-sendiri, nanti setelah selesai bisa dikumpulkan.
Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Dah, karena sudah selesai, silakan dikumpulkan dari kelompoknya Abu Bakar. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Kumpulkan. Kelompok Umar. Usman. Ali. Pokoknya Mas Ali. Mas Ali Pak Ali. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita istirahat, kesimpulan dari pelajaran materi tentang zakat adalah yaitu pentingnya zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan semoga kalian ketika puasa nanti jangan lupa untuk membayar zakat, karena itu adalah kewajiban. Bahkan zakat itu ketika bayi yang belum lahir masih dalam kandungan saja itu sudah bisa dikenakan untuk membayar zakat. Jadi penting sekali zakat itu untuk kita salurkan, kita keluarkan. Dan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.